Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sunnah mandi itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada sunnah sebelum mandi, ada sunnah ketika mandi, dan ada sunnah sesudah mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa sunanul ghusli kasiratun, adapun sunnah-sunnah mandi yaitu banyak sekali. Minha, setengah daripada sunnah mandi, al-wudu'u, yaitu berwudu kamilan, padahal sempurna wuduknya, qablahu, sebelum mandi. Wadalku a'dha'ihi, dan menggosok-gosok anggota tubuhnya. Wal ibtida'u bisyaqqil aymani min jasadihi, dan memulai mandi dengan lambung yang kanan dari badannya. Wa ta'mimu jasadihi bil ma'i, dan meratakan badannya dia dengan air, salasa maratin, dengan 3 kali. Wastiqbalul qiblati halata ghuslihi, dan menghadap kiblat pada keadaan mandinya dia. Betul ini ya? Wallahu a'lam bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita membahas tentang sunnah-sunnah ketika kita mandi. Baik itu mandi wajib seperti mandi setelah bersetubuh, atau setelah keluar sperma, atau setelah menstruasi, ataukah mandinya adalah mandi sunat semacam mandi Jumat, mandi hari raya, dan seterusnya dari apa yang telah diterangkan pada kajian-kajian sebelumnya. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sunnah mandi itu jumlahnya amat sangat banyak, dikelompokkan menjadi 3 kelompok, 3 kategori. Halaman berapa? 37. Ada sunnah sebelum mandi, ada sunnah ketika mandi, dan ada sunnah sesudah mandi. Nah, ini cakep baru. Kayak gini nih, yang dalam masjid paham. Jadi sunnah mandi jumlahnya banyak. Dari banyak itu dikelompokkan menjadi 3. Ada sunnah sebelum kita mandi, ada sunnah ketika kita mandi, dan ada sunnah sesudah kita mandi. Namun yang disebutkan di sini campur menjadi satu dari semua itu. Mana sunnah sebelum mandi, yaitu kita membersihkan daripada
kotoran-kotoran daripada badan kita. Jadi itu dulu, ingus begitu, belean begitu kita bersihkan sebelum kita mandi. Ya, gosok gigi begitu, tentu harus ada niat, nawaitul istiyaka sunnatan lillahi ta'ala, aku niat menggosok gigi sunat karena Allah ta'ala. Jadi kita ukur tuh mandi-mandi bersetubuh kita, mandi men kita, ibarat perempuan, bagaimana nih dalam aturan-aturan mandi ini. Mana lagi mandi sunnahnya, kita balik barangkali keterangan kitab kita ini supaya saudara lebih mudah untuk mengamalkan, yaitu menghadap kiblat. Jadi kalau mandi kita ngadap kiblat. Ingat, menghadap kiblat ini sunat, tidak mutlak. Menghadap kiblat itu dalam mandi sunat bila kita pakai kemben, pakai apa ya, sidi gitu, bila tidak telanjang bulat. Telanjang bulat tuh telanjang beneran gitu, enggak bulat yang lonjong, enggak begitu. Bila kita enggak telanjang, masih pakai sidi, mandinya sunat ngadep kiblat. Akan tetapi bila saudara mandinya telanjang bulat, makruh ngadep kiblat. Itu balai nunjuk-nunjuk Ka'bah, bikin seret rezeki begitu. Kalau saudara mandinya telanjang, tuh wudu telanjang gitu, jangan ngadep kiblat. Belalainya ngadep kiblat. Tahu belalai enggak? Oh, belum tahu nih, masih baru 9 tahun. Begitu. Tuh begitu saudara. Ngadep kiblat ini bila tidak bila telanjang mejang, jangan. Begitu, jangan. Terus aja kalau ngadep kiblat mau dari awal sampai akhir. Kalau ngadep kiblat mau dari awal, sebelum mandi, ketika mandi, sampai mandi rapi. Begitu. Mana lagi sunnah mandi ini adalah al-wudu'u kamilan qablah. Sunnah mandi ini kita berwudu. Wudunya beres. Kamilan itu maknanya kakinya disiram. Sebab nyiram kaki dalam wudu nih ada dua ajar dalam mandi. Wudu ketika mandi ada dua ajaran. Ada kaki nggak usah disiram. Yang kedua kakinya disiram. Jadi sehingga beres semuanya wudu. Artinya kalau nggak disiram nanti bakal kesiram kok saat mandi begitu. Jadi wudu sampai beres. Kalau kita bisa mandi sendiri, mandiin mayit kita bisa. Karena sama prakteknya. Bersihin kotoran, wuduin, baru mandi. Begitu sama aturannya. Kita kudu wudu. Jadi wudu ini kapan? Sebelum mandi. Niatnya bagaimana? Bila kita enggak punya wudu, tentu niatnya yang umum. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tapi kalau kita masih punya wudu, semacam keluar sperma tanpa bersetubuh, tidur duduk, maka nawaitul wudu'a li ajli sunnatil ghusli lillahi ta'ala. Aku niat wudu sebagai sunnah mandi karena Allah ta'ala. Tapi kebanyakan kita niatnya, biar kita nggak bingung, niatnya yang pendek aja niat wudunya.
nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Udah begitu aja tuh. Maukah dia punya hadas atau tidak, begitu jadi. Supaya saudara tidak bingung di dalam niat wudu sebelum mandi. Di dalam Sahih Bukhari dalilnya, begitu juga Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunanut Tirmidzi, Sunanun Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza gtasala minal janabati bada'a bi ghasli yadayhi summa yatawaddau kama yatawaddau lis-salati summa yudkhilu asabiyahu fil ma. Nabi itu kalau mandi junub, tangannya dicuci dulu, kemudian wudu percis kayak wudu mau sholat. Artinya sebelum wudu biasa kumur-kumur, tangan dibasuh, kumur-kumur, hidung, wajah, ya tangan, ampe kaki, ampe kelar doa wudu. Udah rapi doa wudu, siap mandi. Siap mandi. Tuh begitu. Jadi wudunya sebelum mandi. Andai para amil mengaji betul, amil yang mandiin tuh pasti bakal mewudukannya sebelum mandi. Seringkali wuduinnya sesudah mandi. Sudah mandi baru diwuduin. Karena kurang paham ini amil. Biasanya berangkat dari ngenekin. Tahu ngenekin? Asisten ngikut temennya. Oh begitu ya, karena nggak ngaji, ngikutin temennya aja. Begitu. Untung temennya nggak pakai tambang mandiinnya, dia bakal pakai tambang. Yoha, gitu. Begitu saudara. Kita harus ngaji, jadi amil tuh. Jangan amilnya mengotot, ngajinya enggak. Begitu. Harus ngaji benar-benar supaya kita rapi. Udah diwuduin, mau dicium dah tuh. Sama dia punya bini, jangan, udah diwuduin, ya kagak ngapa-ngapa. Begitu. Yang batal yang hidup, yang mati mau kagak batal. Begitu. Jadi jangan udah diwuduin, bilang aja, Mil, udah gua cium, ntar wuduin lagi gua kasih duit. Oh begitu ya, ya udah cium dah, begitu. Kasih duit, begitu. Enggak apa-apa, udah cium, mau diwuduin, jangan. Ini mayit enggak batal, yang batal yang hidup. Begitu, yang mati udah putus peraturan. Wudu, begitu, wudu. Kalau wudu ditaruh di akhir, ya boleh, enggak apa-apa. Tapi sunatnya duluan, sebagaimana ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Udah selesai wudu, mana sunnahnya? Sesudah kita beres wudu, mulai kita persiapan mandi, cuci tangan dulu. Nabi begitu, cuci tangan. Biasa tuh doa wudu, alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura, rabbi a'udzubika min hamazati syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Doa depan airnya. Biasanya kalau mandi junub begitu enggak tuh? Ora, waduh, besok-besok dikit, biar kita sempurna. Main gaplok aja sama bini. Begitu. Ada banyak ajaran dalam ajaran-ajarannya ini. Kemudian udah tangan dibasuh, pala belum. Tangan dibasuh, kumur. Bukan kumur wudu tadi, bukan. Ini kumur karena
mandi sunat kumur. Bahkan ada ulama yang mewajibkan di luar madhab Syafi'i. Habis kumur, hidung. Nah, udah hidung baru kita siap. Kalau mandinya di kolam kayak di rumah dah, nah, gitu. Umumnya orang Karang Tengah kan begitu. Maka mandinya pala dulu. Kalau di kali jangan nyungcek. Betul nggak wajib? Lah iya nih kali yo. Begini. Kalau dia bisa renang, kalau enggak modar dia. Begitu. Jadi pala dulu disiram. Siram pala. Di pala itu kita niat. Yang kemarin niat mandi yang wajib kan fardu mandi 2. Niat saya mandi. Kalau mandi apa? Tergantung niatnya. Karena mengangkat hadas besar daripada sekujur badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Begitu. Siram kita. Begitu. Pala. Begitu. Pala. Siram. Habis pala, nih mandi nih. Saya akan urut ini biar enak. Kemudian siram lambung kanan. Depan. Lambung kanan depan ini kanan depan siram pakai kaki, siram diri mandi pakai kaki sampai kaki, habis depan belakang kanan siram belakang kanan, udah belakang kanan lambung kiri depan. Mandinya tuh. Kalau kita sih selagu-lagu kita aja. Ini biar jangan selagu-lagunya, ada ajarannya. Kiri depan. Terus kiri belakang. Ini bedanya dengan mandikan mayit di sini nih. Kalau mayit depan muanya rapi, baru belakang. Kalau mayit tuh bedanya di situ doang tuh. Antara mandi hidup sama mandi si mayit. Begitu. Kalau mayit depan semuanya kanan kiri, baru belakang kanan kiri. Gitu. Kalau kita enggak, yang hidup depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Karena mayit terlalu repot kalau begitu terlalu banyak dibolak-balik. Nanti kayak ikan asin digoreng. Sian mayit. Begitu. Beda sama kita yang hidup. Udah tuh, sampailah kita kaki, begitu tuh. Kemudian kita rapi itu, kita gosok-gosok. Di sini berperan sabun. Saudara mau sabunan boleh, bagus. Saudara pakai sampo boleh. Sabun saya nggak punya. Sabun mandi, udah pakai krim ekonomi. Sabun colek, jadi aja. Begitu, yang penting mandi. Begitu. Artinya nyampok mau tidak wajib. Begitu. Nanti nyampok wajib, nenek kita kagak sah mandinya. Zaman dulu kagak ada sampo masalahnya. Begitu. Sampo datu udah dikerin air semuanya. Kenain air semuanya. Sampai kaki, baru sampo. Ini namanya baru 1 kali. Baru 1 kali. Sunat 3 kali. Bersihin tuh sampo tuh. Ya kan? Begitu. Udah bilas yang kedua. Anggap dengan kedua bersih. Kayak tadi lagi. Pala, kanan, belakang. Kiri, depan, kiri, belakang. Baru 2. Sekali lagi. Sunat 3. Kalau udah cukup kayaknya 3 juga masih banyak sampo ini. Mungkin sebotol habis dia. Saya gak ngerti juga itu sebagai begitu. Maka ya sampai bersih. Sunat ganjil dah 3. Ini mandi. Jadi gosok. Karena di dalam mazhab Malik menggosok-gosok ini wajib hukumnya.
Menggosok-gosok ini hukumnya wajib dalam madzhab Malik. Kalau nggak digosok-gosok nggak sah. Kalau madzhab Syafi'i nggak apa-apa. Ente mandi di kolam renang, plung, udah jadi aja. Semuanya udah kena. Kalau asal jadi, tapi kan ada tertib di antara aturan-aturan yang ada. Udah rapih, mandinya sunatnya diri, pakai shower. Ya duit lagi, mana cicilan belum lunas lagi. Udah showernya kan ada pengusaha pot tuh yang buat nyiram itu tuh. Hah? Siraman. Cerek. Ya itu. Tanya aja harganya. Ada yang dagang pot nggak? Oh ada. Tanya harganya. Begitu. Nggak dagang pot. Nah begitu. Begitu pakai itu. Ya nggak kebeli juga. Orang BPKB jenis sekolah udah pakai kaleng kongguan, dibolongin. Nah, jadi aja. Begitu dah. Pakai shower, lebih hemat mandinya. Tuh mandi ya Allah sekolah masih kurang juga sama dia. Nabi tuh mandi nggak banyak. Nabi itu nggak banyak. Sesok Nabi itu segantang fitrah. 4 mud. Kalau buat wudhu semut itu Nabi. Mana lagi sunnah mandi menyelanya rambut. Ya rambutnya digini-giniin deh, takut ada yang lengket nggak kena air. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib ketika Nabi menyampaikan ada orang rajin sholat ujungnya masuk neraka. Gara-gara mandi ada satu rambut kagak kena air. Maka Imam Ali dengar begitu, gara-gara rambut bisa neraka, gua botak aja. Maka Imam Ali mah seumur-umur botak. Botak dia. Jadi gundul Imam Ali itu. Gundul. Itu Imam Ali bin Abi Thalib. Gundul rambutnya. Kenapa? Ngeri. Takut satu rambut kagak kena air. Gundul Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai wafat gundul, botak aja palanya. Botak. Itu Imam Ali. Rambutnya gundul. Imam Haddad juga yang ratibnya kita baca tuh gundul juga. Nyontoh Imam Ali. Cuman udah senja baru nyontoh Rasulullah tuh nggak sempat cukur. Rambutnya sepanjang telinga meninggal dunia. Maka seluruh ajaran Nabi diamalin oleh Imamul Haddad. Begitu. Mana lagi sunnah mandi? Sunnah mandi itu mualat. Apa itu mualat? Cash. Mandi itu boleh diangsur. Begitu kredit boleh. Begitu, bukan pupuk doang yang kredit. Begitu, mandi di kredit boleh. Tapi sunat cash. Di kredit itu bagaimana? Malam-malam habis tidur, ya kan, ama bini, pala dulu disiram mandi. Mandinya pala doang. Maklumlah tidur di rumah mertua, ya kan. Kalau basah pala kagak enak pagi. Begitu, mana kamar mandi ngelewatin kamar mertua, ya kan. Jadi mandiin dulu pala. Jadi pala udah rapi, tidur. Jadi pagi tinggal badan. Boleh. Begitu tuh. Kata mertua, ini mantu kagak pernah tidur apa ya? Begitu. Apa dia kagak ngerti ya sama begituan ya? Tahu-tahu hamil. Loh kok hamil ya? Kagak pernah mandi. Mertua kecolongan, belum ngaji Riyadul Badi'ah dia. Mantunya udah ngaji malam rebo. Begitu. Boleh dikredit, tapi sunat mandinya mualat. Cash. Mandinya cash, begitu. Langsung kelar mandi. Kelar mandi. Mana lagi sunnah mandi itu adalah membaca doa. Membaca doa sesudah beres mandi. Kalau udah beres mandinya baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni an adhkuraka dzikran katsira ya arhamar rahimin. Habis mandi kabur aja. Nih mandi Jumat kayak begini juga nih. Begitu, sama prosesnya kayak begini sama. Wudu dulu sebelum mandinya. Kayak tadi aja dah. Begitu, biar saya nggak mengulang ajarannya. Saya kira udah bisa difahami masalah. Mandi Jumat sama. Begitu, sebagaimana kita orang di dalam mandi wajib ini. Mandi Jumat. Begitu. Dan sunat di dalam mandi ini airnya jangan boros. Hemat sama air. Mandinya jangan banyak. Makanya kalau pakai shower lebih hemat. Hotel pakai shower, nggak pakai kolam, lebih hemat. Udah nggak dipakai dia mati. Begitu. Kadang di mall-mall pakai sensor wudhu. Jadi udah dipakai, ya nggak dipakai kita mati dia. Nggak boros. Kalau kita airnya ngocor aja wudhu. Setangan wudhu kemana-mana tuh air tuh. Kemana-mana. Mana nggak ngisi kotak amal lagi tuh masjid. Tambah boros aja tuh. Kalau Jumat pura-pura merem aja kalau Jumat. Ada kotak amal tuh nyengir aja. Emang apa? Senyum bernilai sedekah. Ora penuh kotaknya, ora penuh. Kalau senyum doang isi. Ada nggak yang Jumatnya pura-pura merem tuh? Yang mana orangnya? Isi. Biar sedikit kita isi sedekah Jumat. Ganjarannya gede banget. Enggak kuat kita kadang orang gope enggak apa-apa. Gope, cuman kalau gope pakai adab. Dibungkus koran. Jangan sampai orang tidur pelentang aja. Kaget, kasihan dia. Begitu. Jadi biar enggak berisik. Jadi sesudah mandi kita sunat membaca doa mandi. Habis ini selesai sunatnya mandi itu jangan diseka. Bekas mandinya tuh jangan dilapin. Kesannya ama ibadah ogah. Kecuali saudara darurat. Mau kantor nggak mungkin. Dengan basah-basahan. Begitu. Atau udaranya lagi dingin. Bolehlah kita seka, kita lapin. Boleh. Biarkan itu air ibadah. Air ibadah. Tuh, mandi tuh. Ini aturan daripada mandi. Tuh, kalau kita mandinya kayak begini, mandinya diri, kayak tadi menghadap kiblat kalau nutup aurat, kalau nggak nutup aurat jangan menghadap kiblat, maka besarlah ganjaran mandi kita. Jadi kita mandi ini jangan sampai kita mandi sembarangan di dalam kita mandi, agar supaya kita betul-betul sempurna di dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun bila saudara mandinya telanjang bulat, maukah dia mandi ibadah kayak mandi wajib, mandi sunat atau mandi adat? Maka saudara baca doa supaya saudara selamat, nggak banyak penyakit. Membaca doa asyhadu alla ilaha illahu, begitu, atau bismillahilladzi la ilaha illahu. Tuh baca doa mandi kalau telanjang bulat kayak begitu. Bismillahilladzi la ilaha illahu
huwa, begitu. Itu doa bila kita mandi telanjang. Ulama saudara seperti dijelaskan kalau tidak khilaf kaminya di dalam kitab Hasyiah Ad-Dimyati ala Syarhi Sittin, bila kita mandinya begini nih saudara, dari pala gitu, lambung kanan depan, lambung kanan belakang, lambung kiri depan, lambung kiri belakang, tidak bakalan kena penyakit tulang, pengapuran, segala macam, osteoporosis, segala macam, enggak bakalan kena. Asal mandinya mengikuti. Dan ini mujarrabun sahih, sudah uji coba ulama ngamalin ajaran Rasulullah itu kayak begitu. Tinggal saudara bagian meneliti hikmahnya apa terkait dengan urat-urat nadi kita, kenapa depan dulu kanan, kenapa belakang, itu bagian saudara. Nabi ngajarinya begitu tuh mandinya. Ini kita harus benar-benar maksimal di dalam mandi kita. Jadi mandi singkatnya saya ganti mandi Jumat yang gampang karena sering nemu. Begitu kalau mandi sama bini barangkali takut enggak nemu, mau tidur emen lagi, ya kagak jadi. Mandi Jumat ketemu, habis Rabu Kamis Jumat, maka pertama bersihin bercak, udah rapi, tadi itu doa-doa, wudu, rapi sampai kaki, siap-siap kita tangan dibasuh komor hidung, baru siram pala, lambung kanan depan, lambung kanan belakang, kiri di depan, kiri belakang, baru saudara sampoan, sabunan, sampai kaki, digosok-gosok, pakai lulur mustika ratu. Begitu, kan ibu-ibu begitu tuh. Pakai, nggak ada minyak tanah aja, nggak ada abu gosok. Udah rapi, siram lagi, bersihin. Udah dua bersih, sekali lagi penyempurna, baru doa sesudah mandi, selesai. Setiap Jumat saudara, mumpung diberi umur, kita bisa ngalamin tahun baru 1445 Hijriah, kita maksimalkan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, apa-apa yang diajarkan oleh agama, yang dituntun oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh para ulama-ulama, bagaimana supaya kita sedikit demi sedikit bisa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi Nabi itu luar biasa, yang kecil-kecil aja para sahabat pelototin Nabi. Pelototin Nabi artinya memperhatikan Nabi. Kalau udah ngomongin mandi, tentu yang menceritakan orang yang serumah dengan Nabi. Itulah hikmahnya Nabi, bininya banyak. Ini bercerita mandi begini. Bahkan nama Siti Aisyah, Nabi pernah mandi bareng juga sama bini, satu bak, satu panci, satu derigen berdua, mandi sama bini berdua. Saudara udah pernah belum mandi berdua sama bini? Nanti besok pagi dah. Begitu, biar pernah mandi berdua. Lu mau kagak udah tua kegenitan. Bukan ajaran Nabi. Biar pernah ngamalin mandi bareng sama bini, enggak apa-apa. Begitu. Iya begitu. Demen banget anak muda ini kalau diterangin bagian begini. Girang dia. Kayak begitu. Tuh begitu saudara. Itu romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu saudara. Nabi muda lah, kagak orang hijrah ke Madinah aja umurnya udah 53. Mandi sama Siti Aisyah itu udah 50-an ke atas Nabi. Ya mandi. Begitulah Nabi itu, kayak begitu. Mandi berdua. Begitu. Masalahnya kamar mandi kita seumprit. Kalau berdua gak muat, ya udah gantian dah. Kalau begitu tadi begitu tadi. Ya Allah, habis susah. Kecil, ya udah.
itu kan berbeda. Ya, di antara sunnah makin banyak kita amalin tentu makin gede ganjaran kita. Sedikit kita amalin sunnah-sunnah itu, segitulah ganjaran yang kita dapat dari apa yang kita lakukan pada mandi-mandi kita. Adapun yang ngajib dua yang udah kelewat, kudu niat, kudu ngalirin air ke sekujur tubuh. Itu prinsip namanya. Tapi teknisnya kayak seperti apa yang sekelumitnya kita bedah pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, nampak saya tidak banyak. Supaya tidak numpuk kajian ini karena materi lanjutannya adalah hal-hal yang haram dengan sebab junub, saya mau tutup segini aja untuk tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi yang kita bedah ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.